Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tambahan pendalaman materi ya anak-anak. Tadi kita belajar dengan teks ya berjudul gambar cerita. Nah, teks ini merupakan materi kita pada subtema ini. Jadi nanti subtema ini dan selanjutnya itu masih membahas gambar cerita. Sekarang kita kenalan dulu dengan gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Ada 4 paragraf dalam teks ini. Paragraf pertama, gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi dari gambar cerita adalah memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Kemudian paragraf kedua, bentuk suatu objek gambar cerita dapat berupa gambar manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, ini gambar-gambar tersebut. Nah kan, jadi yang kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama tadi. Ini juga sama seperti paragraf pertama ya, jadi kalimat utamanya di awal paragraf. Kemudian paragraf ketiga, gambar cerita sering ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita agar menarik. Petunjuk cara penggunaan barang pun sering dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu pengguna menggunakannya. Jadi gambar cerita itu sering ditemukan di buku cerita, majalah, buku pelajaran, poster, kemudian petunjuk cara penggunaan barang. Kemudian yang keempat, gambar cerita memudahkan pembaca memahami suatu cerita, tulisan, maupun informasi lainnya seperti komik dan karikatur. Tahu komik kan ya? Di komik itu ada ceritanya ditulis, kemudian ada gambarnya untuk menjelaskan tulisan tersebut. Sama juga ini seperti pada waktu anak-anak absen piket. Nah, itu hanya saja ya, absen piket itu foto. Kalau itu berupa gambar, nah itu juga merupakan gambar cerita karena anak-anak sedang melakukan kegiatan. Jadi di sini Pak Guru bisa melihat anak-anak itu, oh ini sedang menyapu halaman rumahnya. Oh, yang ini sedang membersihkan jendelanya dari debu. Dan itu gambar cerita. Kemudian kita lanjut pada ayo berlatih. Nah, ada pertanyaan. 1. Apa yang dimaksud gambar cerita? Sesuai teks tadi ya, kita bisa menjawabnya dengan gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Yang kedua, apa saja bentuk objek gambar pada sebuah gambar cerita? Bentuk objek gambar cerita dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi bisa apa saja ya bentuk objeknya. Kemudian nomor 3, dalam membuat sebuah gambar cerita, objek gambar harus disesuaikan dengan narasi atau tema yang telah dibuat. Contoh, temanya adalah alat gerak hewan, maka ya gambar ceritanya ada hewan, kemudian alat geraknya atau sedang berjalan atau sedang berpindah tempat, bisa terbang, berenang, seperti itu. Berikutnya kita lanjut pada teks kehidupan burung. Ini pada materi bahasa Indonesia ya. Pada materi ini kita harus membaca dulu teksnya, kemudian pertanyaan tersebut di bawahnya itu adalah latihannya. Jadi untuk bisa memahami teks ini kita juga perlu
menjawab pertanyaannya. Jadi ini bukan tugas yang berat sulit, tidak, ini semuanya ada di sini. Jadi anak-anak di sini ya pokoknya membaca itu pasti dapat 100, pasti betul jika kita membaca dengan cermat. Nah, teksnya berjudul Kehidupan Burung. Ada 3 paragraf. Paragraf pertama, burung termasuk jenis unggas. Burung memiliki ciri-ciri yang sama dengan hewan unggas lainnya. Ciri-ciri burung adalah permukaan kulitnya ditutupi bulu, memiliki paruh, memiliki sepasang kaki dan sepasang sayap. Nah, di sini kita bisa tahu ya, karena sering latihan dan materi kemarin tentang ide pokok yang ada di kalimat utama, maka bisa kita tahu di sini kalimat utamanya adalah kalimat pertama, yaitu burung termasuk jenis unggas. Kemudian paragraf kedua, beberapa jenis burung dapat terbang menggunakan sayapnya pada tulang sayap burung. Nah, ini ya, yang pertama tadi merupakan kalimat utama, yang kedua ini sudah kalimat penjelas. Karena apa? Menjelaskan tulang sayap burung. Yang pertama kan beberapa jenis burung dapat terbang menggunakan sayapnya, di umum masih ya, belum dijelaskan pada kalimat kedua pada tulang burung. Kemudian kalimat ketiga, saat terbang burung menggerakkan otot sayapnya, lagi ya dijelaskan sayapnya, yaitu pada bagian ototnya. Kemudian kalimat keempat, otot-otot tersebut nah sama yang menjelaskan kalimat sebelumnya. Jadi begitu caranya kita untuk mengetahui apakah memang itu kalimat utama atau bukan. Nah, kalimat utama itu pasti dijelaskan pada kalimat berikutnya. Kemudian paragraf ketiga ini sama ya anak-anak ya. Tadi kan sudah dibaca ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang misalnya. Nah, ini kan dijelaskan. Yang kalimat pertama ini belum dijelaskan, yang kedua menjelaskan yang pertama, kemudian kalimat ketiga juga sama seperti itu. Jadi jelas ya. Kita lanjut ke pertanyaannya. Nomor 1, apa informasi yang disampaikan dalam teks tersebut? Nomor 1, informasi dalam teks adalah burung merupakan jenis unggas, ada yang bisa terbang, ada yang tidak bisa terbang. Atau boleh juga dijawab kehidupan burung, mengenai atau tentang kehidupan burung juga boleh. Nomor 2, apa ide pokok pada paragraf pertama? Ide pokoknya adalah kalimat pertama ya, burung adalah jenis hewan unggas. Yang ketiga, di mana letak kalimat utama pada paragraf kedua? Di awal paragraf. Nomor 4, apa kalimat utama yang terdapat pada paragraf ketiga? Kalimat utamanya adalah ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang. Nomor 5, apa ide pokok yang terdapat pada paragraf kedua dan ketiga? Nih, pada paragraf kedua ide pokoknya adalah beberapa jenis burung dapat terbang dengan menggunakan sayapnya. Sedangkan paragraf ketiga adalah ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang. Dengan menjawab pertanyaan ini berarti sudah mengerti teksnya tadi ya, isi teksnya. Berikutnya ini ada rangkuman ya, rangkuman pembelajaran. Jadi inti atau pokoknya gambar cerita adalah gambar yang menceritakan sesuatu atau bila dilihat seolah-olah menceritakan sesuatu. Kemudian alat gerak hewan dan fungsinya, ini juga ada rangkumannya. Ini rangkumannya berlaku untuk pembelajaran sekarang sampai berikutnya ini ya. Jadi kita masih
tadi itu kita masih perkenalan saja, tapi ini sudah ada rangkumannya di besoknya lagi sampai pembelajaran ke-6 itu kita masih belajar alat gerak hewan dan fungsinya. Nah, di sini hewan itu dibagi menjadi 5 berdasarkan geraknya ya. Ada ikan atau fishes, lalu amfibi, reptil, aves atau burung atau unggas ya. Kemudian mamalia atau hewan yang menyusui. Ikan bergerak berenang menggunakan sirip dan ekor. Amfibi itu adalah hewan yang hidup di 2 alam atau siklus hidupnya 2 alam. Contohnya katak gitu ya. Terus reptil bergerak dengan kaki, contohnya buaya, cicak. Ada yang bergerak dengan otot perut, contohnya ular. Ada yang bergerak dengan kaki dayung, contohnya penyu. Aves burung bergerak dengan sayap kaki. Mamalia hewan menyusui bergerak dengan kaki, contohnya sapi, kambing. Bergerak dengan sirip, contoh lumba-lumba, paus. Jadi lumba-lumba dan paus itu bukan ikan ya, melainkan hewan menyusui yang tinggal di air. Bergerak dengan kaki dan tangan, ini maksudnya ada yang hewan bergerak dengan kaki dan tangan. Nah, contohnya kera, monyet ya. Kemudian ada rangkuman kalimat utama. Nah, ini kalimat utama adalah kalimat yang berisi inti pokok pembahasan dalam satu paragraf bacaan. Nah, untuk bacaan di sekolah dasar biasanya kalimat utama berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Seperti itu rangkumannya anak-anak. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.